Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Rizka Melia Iriani. Untuk bahasan kali ini kita membahas mengenai prinsip-prinsip dalam berkarya seni rupa. Adapun prinsip-prinsip dalam berkarya seni rupa ini ada yang pertama kesatuan, kemudian keseimbangan, irama, proporsi, pusat perhatian, lalu keselarasan dan juga penekanan. Jadi nanti prinsip-prinsip ini merupakan suatu upaya atau cara penyusunan dalam pengaturan unsur-unsur seni rupa yang sebelumnya kita bahas seperti titik, garis, bidang dan lain sebagainya, sehingga unsur-unsur yang tadi saya sebutkan itu bisa membentuk suatu karya seni yang lebih menarik lagi. Ya, karena tadi adanya kesatuan, keseimbangan, dan lain sebagainya. Kita masuk saja ke bahasannya. Nah, di sini untuk kesatuan atau disebut juga dengan unity, ya, kita bedakan dulu. Ini kita anggap A, gambar A, dan satunya kita gambar B. Ya. Kita perhatikan antara kedua gambar ini, antara A dan B. Ya, kita lihat bahwa prinsip kesatuan adalah wadah dari unsur-unsur lain di dalam seni rupa. Sehingga unsur-unsur seni rupa itu yang pertama adalah saling berhubungan satu sama lain dan tidak berdiri sendiri. Ada hubungan satu sama lain. Ya. Jadi kita lihat antara A dan B ini. Ya. Yang A itu kan terlihat lebih menyatu ya daripada B yang bercerai-berai. Ini untuk B ini kan kotak, kertas, buku, penggaris itu ada di sisi sebelah kanan, dan wadah pensilnya dan wadah minum ini ada di sebelah kiri. Ada terpisah jarak, ya. Kemudian untuk B, maksudnya bagian duanya itu adalah bersatu padu dalam membangun sebuah komposisi yang indah, serasi dan menarik. Kita lihat ada perpaduan tidak antara gambar A dan B. Ya, untuk tadi gambar B itu ada perpisahan, perceraian, cerai-berai. Ya, mereka tidak tampak begitu menyatu. Ya, dan kalau disebutnya itu gimana ya? Berantakan. Gitu, tampak lebih berantakan dibandingkan dengan yang A. Ya, di sini kan untuk penempatannya saja, bagaimana penempatan dari benda yang memiliki tinggi yang lebih daripada benda lainnya. Ya, kita lihat kan untuk buku dan botol ini yang lebih tinggi yang mana? Nah, ini kan botol, penempatannya ada di belakang, sehingga apa? Si buku ini yang lebih rendah itu tidak menghalangi keadaan dari si botol ini. Ya. Coba kalau sekarang botolnya yang ada di depan, kotak yang ada di depan, buku yang ada di belakang, itu kan tidak akan teridentifikasi bahwa di belakang ini ada sebuah buku. Ya, entah itu buku atau apa mungkin yang nampak oleh kita gitu. Ya. Jadi ini ada kesesuaian. Ya. Dan dilihatnya saja kan sudah lebih menarik yang A daripada yang B. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah menekankan pada pengaturan objek atau komponen objek secara berdekatan atau penggerombolan unsur atau bagian-bagian. Ya. Jadi pengaturan objek yang tadi tuh, bagaimana menempatkan antara benda satu dengan benda lainnya. Ya. Itu untuk prinsip kesatuannya. Dan ini adalah suatu hal yang penting dalam penyusunan suatu karya seni. Kemudian untuk keseimbangan, ya.
keseimbangan atau disebut juga balance. Jadi untuk keseimbangan ini, nah ada dua gambar lagi di sini. Ya, kita sebut ini A dan ini B. Ya. Nah, jadi untuk prinsip keseimbangan ini berhubungan dengan bobot atau berat ringannya suatu karya seni. Jadi karya seni ini diatur agar memiliki daya tarik yang sama di setiap sisinya. Ya. Jadi bobot ini maksudnya bukan bobot seperti dalam kilogram ya. Jadi bukan berat yang seperti itu, tapi lebih kepada keadaan dari suatu bendanya. Misalkan seperti ini. Untuk A, saya gambarkan seperti ini. Di sini ada suatu timbangan. Nah, keadaan benda A ini ya ada di tengah-tengah. Center ada di pusatnya. Ya. Yang ini ada di pusatnya. Sedangkan untuk benda B ini saya gambarkan begini. Ya, ini untuk benda B. Di sini ada tengah timbangan. Di sini begitu besar bobotnya, sedangkan yang ini begitu kecil. Nah ini. Jadi ketika disimpan, itu kan akan berat sebelah. Ya. Jadi sisi ini lebih berat daripada sisi satunya. Ya. Ini. Gitu, berbeda dengan yang tadi, yang A. Kalau yang A itu kan di tengah-tengah. Ya. Jadi tidak berat ke satu sisi yang kiri ataupun yang kanan. Itu berbeda dengan yang B. Nah, untuk balance ini atau keseimbangan ini ada 4 jenis keseimbangan. Ada keseimbangan sentral. Nah, keseimbangan sentral itu yang ini ya, yang A. Ya. Ada juga keseimbangan diagonal. Diagonal itu berarti menyamping. Keadaan bendanya itu jadi menyamping dalam keadaan seimbang. Kemudian keseimbangan simetris. Simetris itu misalkan ini cermin. Kita bercermin. Ada bola. Nah, bentuknya akan sama dengan yang ini. Ya, antara di bagian A dengan di bagian B itu sama. Bentuknya sama pula ukurannya, ya. Ini simetris. Ada juga asimetris. Asimetris itu berarti tidak simetris. Artinya si benda di bagian A dan di bagian B ya berbeda tapi masih seimbang. Misalkan inilah gitu. Nah, yang ini kotak, tapi yang sebelahnya itu oval. Tapi pada saat kita melihatnya itu masih masih enak dilihatnya, walaupun tadi tidak simetris. Ya, itu untuk keseimbangan. Jadi keseimbangan juga dapat diperoleh antara pengerombolan dengan objek-objek yang berukuran kecil dengan penempatan sebuah bidang yang berukuran besar. Nah, maksudnya yang ini ya, yang penempatan benda-benda ini. Ini kan ada teko itu besar, ya. Wadah ini kan cukup besar juga. Di sini ada wadah yang lebih kecil, ini lebih kecil lagi. Tapi ketika ditempatkan dalam satu gambar, penempatannya itu enak dilihatnya, ya.
Yang berikutnya itu ada irama atau ritme ya. Jadi ini adalah bentuk pengulangan. Nah, di sini ada perubahan ukuran. Kalau pengulangannya itu bisa berupa perubahan ukuran dari besar ke kecil ya. Ada juga jadi dilakukannya secara kontinu dan ada repetitif ya. Untuk irama ini jadi pengulangannya itu bisa pengulangan bentuk, garis atau warna juga gitu. Seperti yang gambar yang ini gambar A ya. Ini B. Nah, untuk gambar A ini itu kan ada pengulangan bentuk. Jadi untuk yang A itu bulat terus sampai ke ujung, itu berarti pengulangan bentuknya. Di sini ada pembuatan garis yang berulang juga. Di sini ada bentuk apa sih? Bentuk bunga ya, bentuk bunga yang dibuat lagi terus ada sampai ujung. Di sini ada juga pengulangan warna bunga di sini yang di luar objek ini kan bunganya orange ya, dikelilingi oleh bunga yang berwarna krem. Nah, muncul lagi bunga orange dikelilingi warna krem, orange lagi dikelilingi warna krem, dan begitu seterusnya. Kemudian ada yang flowing tadi, irama gerakannya mengalun ya. Jadi dari kecil ke besar seperti gambar di B ini ya, atau dari besar ke kecil gitu, atau sebaliknya tadi. Nah, untuk yang nomor 3 ini ada irama repetitif, pengulangan bentuk ukuran, maksudnya yang gambar A ya. Kemudian yang mengalun itu warna apa? Gambar yang B ini. Ya, ada perubahan tadi. Nah, untuk penggunaan apa? Yang berikutnya adalah proporsi. Jadi proporsi ini adalah perbandingan antara bagian-bagian yang satu dengan yang lainnya ya. Seperti ada perbandingan antara besar kecilnya ukuran suatu benda, mau itu berupa luas sempit, panjang pendek, jauh dekat, dan lain sebagainya. Ya, kita lihat contohnya saja. Yang ini ada gambar A, kemudian gambar B. Itu sama-sama bentuknya cangkir dan sendok. Ini juga cangkir dan sendok, tapi kita lihat perbandingannya. Ya. Nah, untuk gambar B ini lihat, ini kan tinggi cangkirnya. Nah, sedangkan ukuran sendoknya itu hanya segini. Berarti pada saat kita mau pakai sendok ini untuk mengaduk, ya, itu tidak akan sampai ke dasarnya. Paling hanya sampai di sini. Berarti tangan kita harus ikut masuk kan? Ya. Ke dalam sendok ini. Kemudian berarti ini proporsinya bukan kurang bagus lagi ya, tapi tidak baik gitu. Kemudian kita lihat yang A. Untuk yang A, lihat ini lebih pendek daripada yang tadi ya, lebih rendah. Nah, sendok lebih panjang, sehingga ketika pada saat kita akan gunakan untuk mengaduk di dalam cangkir ini, kita bisa menggunakannya dengan lebih baik. Nah, berarti yang lebih proporsional yang mana? Yang ini ya, ukurannya itu seimbang antara cangkir dan juga sendoknya, tidak seperti gambar yang sebelumnya yang ini ya. Kemudian untuk gambar yang di bawah, gambar sketsa manusia ini, kita lihat untuk gambar 1 dan gambar 3, wajahnya itu besar, yang ini lebih kecil.
kita perhatikan lagi ke bawahnya ya. Ini yang gambar 1 itu badan lebih kecil daripada kepala ya. Ini jelas saja apa, tidak proporsional ya. Nah, sedangkan untuk yang gambar nomor 3 ini, kita lihat dari atas sampai ke bawah ya, enak dilihat dan tampak proporsional. Nah, itu ini untuk proporsi. Berikutnya adalah pusat perhatian atau center of interest ya. Jadi tujuan dari adanya pusat perhatian ini adalah menonjolkan atau membuat suatu bentuk atau objek itu menjadi berbeda dengan bagian lain yang di sekitarnya, sehingga mendapat perhatian yang lebih dari objek-objek sekitar. Untuk pusat perhatian ini bisa dengan cara mengatur posisinya atau warna, ukuran, dan lain-lain. Untuk pengaturan posisi misalkan ada pada gambar yang ya, ini A, itu B tadi, yang ini C ya. Untuk posisi itu ada di gambar B, karena kita lihat penempatan payung ini ya, ketika yang lain bergerombol dia itu bisa sendiri, jadi pemposisiannya itu udah berbeda. Kemudian untuk A ini apa yang membedakannya? Itu warna. Sekitarnya hitam, tapi hanya dia sendiri yang merah. Jadi penglihatan kita kan langsung tertuju pada yang berbeda itu. Begitupun juga yang C. Ini yang membedakannya adalah warnanya. Ya, hanya dia yang berwarna, sedangkan maksudnya hanya kupu-kupu ini yang berwarna, sedangkan lingkungan di sekitarnya itu abu-abu ya, tidak nampak begitu berwarna. Nah, yang kemudian adalah ini ada keselarasan. Jadi keselarasan atau disebut juga harmoni, itu prinsip untuk menyatukan unsur yang ada dalam seni rupa ya. Jadi unsur-unsur yang berbeda di dalam suatu karya itu ya disesuaikan agar pada saat karya itu sudah jadi itu enak dilihatnya. Jadi tidak ada pertentangan dalam gambar ini. Sini kan ada keserasian antara warna yang digunakan. Musim gugur kan yang ini ya, serasi dengan warna rusanya. Itu coba sekarang kalau rusanya berwarna biru yang ini ya, pasti akan kontras sekali dengan warna orange ya. Jadi tujuannya pada akhirnya ini, untuk prinsip keselarasan ini adalah untuk menciptakan perpaduan yang selaras, yang sesuai, yang enak dilihat. Nah, untuk yang terakhir adalah kontras. Jadi kontras ini adalah penyusunan dari dua buah unsur yang saling tumpang tindih ya. Namun ketidaksesuaian tersebut itu membuat harmoni, membuat keindahan tersendiri ya. Karena keduanya itu saling melengkapi satu sama lain. Di sini kan ada perbedaan warna ya. Ini ada biru, ada merah, ada kuning gitu. Tapi mereka itu saling mengisi, saling melengkapi ya. Nah, selesailah kita bahasan kali ini. Tadi dalam prinsip-prinsip berkarya seni rupa itu ada berbagai macam. Kegunaannya itu tadi untuk prinsip-prinsip berkaryanya itu kita agar dapat mengatur unsur-unsurnya ya. Unsur-unsur di sini adalah
bagaimana sih kita pada saat berkarya itu tidak hanya membuat bentuk saja, tidak hanya sekedar menempatkan bentuk saja dalam suatu media gambar, tapi bagaimana cara kita menyajikan gambar tersebut agar lebih indah, sesuai, ada kesesuaian tadi antara gambar yang satu dengan gambar yang lainnya, sehingga lebih menarik minat orang lain untuk untuk mengapresiasi karya yang telah kita buat. Ya, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.